kan full banget gitu penonton tuh yang ternyata di barisan depan tuh artis-artis semua tuh. Glenn, siapa Tompi, siapa. Mereka nonton sambil nangis sampai ke backstage. Jangan bubar lagi. Oh alah, bener kan. Jadi gitu. ternyata tuh semua itu pada berharap kita Balik lagi ke balik industri. lagi. Jadi teman-teman musisi itu tuh pada nonton semua tuh teman-teman musisi. Rika udah nggak ada ya kalau gue tahu. Iya, dia mengundurkan diri. Rika mengundurkan diri. Malah kalau gue dengar malah ada konflik ya. Itu agak-agak sensitif ya. Oke. Sebetulnya ya pengennya sih baik-baik aja karena kan kalau dari teman-teman kita di The Groove Semuanya masih tetap menganggap temen. dari awal juga kita selalu PDKT istilahnya. Iya. Cuman kan memang titik tengahnya belum ketemu, ya mudah-mudahan nanti kita baik-baik lagi. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Reza The Groove. Halo. Waduh, ini salah satu temen gua yang gua baru deket sekarang ya. Tapi gua setiap dia manggung, anjing Inggris pisan gayana euy. Terus udah gitu lu kan ada dance-nya kan. Lu tuh selalu dance. Iya, mau nggak mau sih sebetulnya. Iya kan? Tapi keren, Pak. Jadi sesuatu kan, kalau biasa kan anak band mau begini doang, gimana gitu. Lu tuh dance, Pak. Gue keren jadinya. Nah, jadi gue waktu itu sesuatu yang gue lirik. Waktu itu padahal gue belum di... Ya bareng lah sama Elemen ya? 99 ya? Ya, sekitar Album pertama segituan. 99. Ya, oke. Nah, brother apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kelihatannya seger-seger aja. Baru mandi. Brother, gini, gue banyak yang nge-DM nama lo juga di sini. Oh, gitu iya. Ya. Jadi ya alhamdulillah lo ada waktu bisa sekarang. Kemarin ini kan sempet lagi sibuk bikin video klip apa ya? Kemarin abis bikin video klip EP The Groove kan abis Bikin? EP, mini album. Iya, mini album. Baru rilis 2 lagu. Kita udah ada di Spotify juga udah ada. Ini nih sekarang nih? Oh iya, terus. Tapi video klipnya baru kemarin ya, baru 3 hari yang lalu ya? Udah keluar? Belum. Oh, belum Video keluar. klipnya belum. Nanti kalau udah keluar boleh minta linknya? Oh, boleh dong. Oke, boleh dong. siap. Ya, karena udah banyak permintaan dan lu masuk ke kategori All You Can Hear. All You Can Hear itu tahun 80 sampai 2010. Kebetulan lu 99 kan? 99. Oke. Siapa itu Reza The Groove? Lu terlahir terlahir dari keluarga musisi kah? Atau pengusaha kah? Orang mana? Gue nggak tahu. Gue aslinya Bandung, lahir besar. Tiasa Sunda? Tiasa. Tiasa. Jago. Jadi kita sama orang Bandung terus. Lahir besar di Bandung. Kalau sekarang kan domisili Jakarta. Terus papa mama orang Sunda juga. Sunda. Kalau seni kayaknya mungkin ada dari kedua orang tua, tapi kalau orang tua itu kan lebih ke bukan profesional Oke. musisi. Memang senang musik. Hobi. Oh, hobi berarti pemain. Tapi tradisi ya. Oke. Jadi kayak mamah itu dia dulunya penari tari Sunda. Jaipong. Bukan, Oh, lain. tari klasik. Oh, tari klasik. Tari klasik. Oke. Terus kalau papa dia seneng yang kayak degungan, kecapi suling. Saya tuh main degungan loh. Oh iya. Tapi goong. Papa dulu punya tuh, perangkatnya tuh komplit. Jadi senengnya seni tapi yang Sunda ya, tradisi ya. Iya. Oke. Ya, tapi itu seni kan sama aja. Ya. Ya, dan berarti turun dari situ ya. Ya mungkin ya. Terus besar semua di Bandung. Besar Lu, di Bandung. Adalah anak yang bermusik dari SD, dari SMP, apa SMA? Nah, sebetulnya kalau seneng musik itu dari SMA ya. Oh, baru SMA? Baru SMA, tapi kalau dari SD kebetulan. Jadi kebetulan saya tuh kan lahir besar di Bandung. Cuman papa itu dulu ngelola pabrik punya kakek. Di kota kecil daerah selatan Bandung lah, sekitar sejam. Pabrik naon? Majalaya tau? Tekstil. Oh, tekstil. Jadi kakek itu punya pabrik tekstil. Nah, papa itu dulu ngelola pabriknya kakek lah ceritanya. Nah, sempet waktu SD kelas 6, SMP kelas 1 sempet pindah ke kota kecil itu. 2 tahun sempet tinggal di Majalaya.
Jadi awalnya itu kan waktu mungkin karena gue dibilangnya orang kota lah. Bandung kan Bandung teh kota lah. kota lah ya. Ya. Kalau kayak Majalaya kan kota kecil ya. Mungkin agak sedikit di atasnya desa lah gitu. Iya. Mungkin kalau di kota kecil gitu kan orang kalau disuruh nyanyi agak malu-malu ya. Siapa yang mau maju ke depan gitu. Kalau di kota kan kalau di biasa. Bandung kan disuruh maju ke depan itu ya Biasa weh. nggak ada yang ya udah maju, tapi bukan karena bisa. Bukan karena bisa dan berani gitu ya. Lebih kepada emang kebiasaan. Jadi pada saat itu disuruh nyanyi ke depan kelas nggak ada yang mau. Lu mau? Gue mau karena di Bandung kan SD sebelumnya di memang Bandung. udah biasa. Jadi, Iya. pada saat itu ternyata katanya bagus. Jadi tiap kali ada perlombaan nyanyi, guru itu kan Selalu mendaftar. Reza awalnya mewakili kelas menang, mewakili SD menang, kecamatan menang, pokoknya menang terus. Pokoknya kejuaraan nyanyi, tapi nyanyinya nyanyi zaman dulu itu ya. Nyanyi Budak Detik. Serumpun padi tumbuh di sawah. Ya, lagu-lagu gitulah. Iya pakai lagu. Dan pakai gitu gitu. Iya, yang standar itu kan gayanya kan. Jadi pada saat itu gue tuh menang, pokoknya menang terus lah. Kan tinggal di kota itu kan cuma 2 tahun. Pindah lagi ke Bandung, ternyata sama gurunya ditulis prestasi juara nyanyi ini gitu. Jadi kabawa deh. Nah di Bandung juga jadi disuruh mewakili lagi. Jadi SD SMP itu sering disuruh mewakili sekolah, perlombaan nyanyi apa. Tapi habis itu stop kan. SMP sempat dimasukin ke vokal grup ya. Saya vokal grup. Tapi yang lagu Sunda apalah ya. Iya. Sempat lah itu pengalaman nyanyi zaman kecil ya. Tapi bukan karena keinginan. Bukan karena suka. Jadi karena keterpaksaan. Jadi stop di situ. Stop. Pada saat SMA baru suka musik. Tapi dulu tuh interestnya ke bass. Bukan nyanyi. Lu berarti pemain bass sempet? Tapi kan dibilang jago juga enggak ya. Tapi resep ya karena bass. Interestnya maksudnya kesukaannya. Jadi kalau ngulik, kebetulan juga kan dulu pinjem alat tuh bisa lah ya. Maksudnya pinjem, belum punya sih. Iya. Ngulik, lagi level 42 tuh lagi zamannya tuh. Ya, ngulik, pokoknya senangnya ke situ lah. Cuman pada saat bikin band, kan kita tuh lagi seneng-senengnya ngeband kan. SMA itu lagi, wah itu tahun bikin band yuk. 89, sekitar segituan. Iya, 80 sekian kan, 88, 89 itu. Ya bikin band yuk gitu kan. Cuman kan yang main gitar, yang jago ada. Temen ya. Yang main bass, ada yang lebih bisa. Gitu ada yang lebih jago. Gue tuh pengen gitu diajakin. Lu sama berapa sih? SMA 2, apa? SMA 21. 21, oke. SMA 21. Terus. Jadi pada saat itu kita ada geng lah ya, berlima geng, yuk bikin band yuk, band bercanda, bukan band profesional, lebih ke seseruan lah. Yang lain kan udah dapat partnya masing-masing karena bisa main drum, karena bisa main keyboard gitu ya. Ya nggak ada lahan lain dong selain nyanyi. Tapi kan punya prestasi zaman dulu. Iya, maksudnya nggak ada part lain yang bisa diambil selain nyanyi dong. Ya udah, akhirnya gue disuruhnya nyanyi. Lu nyanyi aja, Zai. Akhirnya jadi sempat main 17 Agustusan. Acara-acara zaman dulu kan banyaknya 17 Agustusan. Zaman dulu tuh kalau 17 Agustus gede loh. Iya. Jangan salah lu. Sekarang bahkan nggak ada apa-apanya. Karena kan orang zaman sekarang nggak pernah merayakan. Kalau dulu mau panggung. Panggung tuh event yang ditunggu. 17 Agustus aja. Iya. Wah. Akhirnya dari situ keterusan nih jadi penyanyi. Jadi diajakin ke band ini jadi penyanyi. Diajakin ke band ini penyanyi. Berarti lu tuh memang bener-bener nyanyi nggak pernah ngeband pegang alat berarti lu ya? Sempat, tapi tidak lama ya. Main bass itu. Tapi lebih ke seseruan aja sih. Oke. Di Bandung, kuliah di Bandung juga? Kuliah di Bandung, tapi nggak selesai. Iya, di mana kuliah? Dulu sempat kuliah di STI YPKP sama STMB. Oh, STMB, oke. Tapi nggak selesai ya. Dan ngeband masih terus? Justru gue sibuknya ngeband. Gara-gara nggak terus teh? Iya. Jadi zaman kuliah itu gue kuliah nggak bener itu gara-gara ngeband. Karena kan dari kelas 2, kelas 3 sampai tingkat 1 itu kan udah mulai reguler tuh ikutan tuh. Oh berarti tahun 90-an udah reguleran? Iya. Orang tua tahu lu kuliahnya nggak bener? Ngumpet lah. Oh ngumpet. Tapi kalau tahu lu sebagai pengen jadi pemain band, lu dikasih? Enggak. Oh enggak ya. Di mana-mana juga orang tua zaman dulu nggak ada yang setuju. Zaman dulu itu kita yang penting harus ada gelar. Iya, insinyur, dokter, udah pilihannya cuma 2. Insinyur, dokter, untuk pilot aja. Dulu kan ngumpet-ngumpet. Pokoknya udah reguler juga udah. Di mana lu pertama kali reguleran?
Udah lupa ya, banyak ya. Maksudnya, Cafe Bambu, Ohara, Oke. Kintamani. Ohara pernah. Ohara kan lama. Yang waktu sama Riff ya. Iya. Riff tuh Tapi namanya udah band Riff gue belum belum sih? The Groove ya. Oh, nama lu apa dulu bandnya? Dulu bandnya Odyssey. Odyssey. Waktu di Ohara. Waktu di Ohara. Jadi riff hari Jumat reguler kita. Nama udah Riff? Udah riff. Udah Riff. Masih sama Kang Arya Baron. Iya. Gitarisnya masih. Masih dia dulu ya? Drummernya masih Kang Budi. Jamrock. Iya, Kang Budi dulu. Jamrock. Dulu Jamrock. Kita itu kalau nggak salah Selasa gitu ya. Beda hari. Oke. Dan udah. Jadi akhirnya menguasai. Siapa? Menguasai kafe dong. Pada saat itu belum. Kan dulu teh kalau nggak salah ya di kafe di Bandung ada kalau nggak salah teh namanya Pure Saturday. Itu dari Ya. zaman dulu tuh ya. Itu yang ngetop-ngetop di kafe lah ya. Ya. Terus ada lagi teh Gypsy Can. Gypsy apa? Gypsy Can ya? kalau Gypsy nggak salah. Can. Terus kalau si Pupen Bandung bukan ya? Bandung nggak salah. Iya kan si Marcel ya. Kalau Iya. nggak salah itu juga tapi undergroundnya tuh. Underground itu. Iya. Kalau nggak salah nggak reguler dia. Ya nggak reguler kali itu ya. Kalau nggak salah ya, lupa gue. Iya itu. Oh lu kafe. Kafe. Jadi kafe lama dong. Oh, kelamaan gue. Justru waktu sama The Groove itu, kan dulu tuh gue sempet bikin demo dengan beberapa band lah ya. Oke. Sebelum The Groove. Oke sebelum dulu. Bikin demo, masukin ke label besar, gagal. Bikin demo sama band ini, masukin ke label, gagal. Sampai waktu sama The Groove, kalau gue pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman The Groove yang Iya, lain iya. ya. Gue tuh udah hopeless sebetulnya. Awalnya udah capek. Karena udah, ya udahlah reguler aja deh gitu. Jadi udah nggak ada bayangan bakal rekaman. Jadi waktu bikin lagu rekaman ngirim teh nggak sah. Iya. Kumaha. Jadi excitingnya tuh udah nggak ada. hilang. Jadi karena udah kelamaan di kafe kan, reguler kan. oke. Dengan banyak band berbeda lah, band ini, aliran ini, genre ini. Sempet band grunge, sempet band rock pernah. Gue basicnya awalnya rock. Oh bukan yang Jesse apa fusion atau apapun. Band-band awal gue rocker semua. Bawain Edane, Slang. Iya. God Lu nyanyinya Bless. bawa lagu-lagu iya. itu? God Bless. Oh iya. Bawain lagu Kang Eki Lamo tuh. Iya. Gue pikir teh lu memang udah Enggak. tiba heula geus kieu Enggak, gitu. gue dulu awalnya rocker. Band-band awal ya. Iya, Itu rock. ngerti. Rambut gue segini. Oh iya. Iya. Ada fotonya nggak? Wah, di mana ya? Ada sih. Kalau ada kirimin, nanti gue bayangin. Malu gue liatnya juga. Gue kalau Oh, tapi kan orang belum pernah ada yang lihat ya nggak? Oh, jadi rocker kumaha apa gue kita mah awalnya taunya rocker. nge-groove gitu. Rocker nggak kesampaian sih. Oke. Awalnya kan ya bawain lagu-lagu rock 80-an ya. 80-an. Iya, Rock iya. 80-an sama 90-an. dulu. 90-an. Nah, Kalau lu yang lokalnya ya itu kayak dan itu bandnya tetap isi formasi The Groove itu yang biar rocker apa Oh, beda enggak, ya. beda. Yang Udah sekian band lah. yang sama formasinya adalah terakhir sebelum nggak ada. Nggak ada. Si Odyssey terakhir itu juga belum. Odyssey itu bisa dibilang cikal bakalnya The Groove sih itu. Odyssey. Nah, itu kafe itu ya. Kafe ya. Nah, itu siapa aja yang ada di The Groove di Odyssey itu? Yuke Dewa. Yang bikin siapa? Yuke. Nggak tahu kalau Odyssey ya, gue lupa sejarahnya seperti apa. Oh, ada Kang Yuke. Ya, Yuke, Rika Rika Ruslan. Iya. Ruslan, dia di Odyssey juga dulu. Tapi kalau sejarah awal mulanya gue lupa karena gue formasi terakhir di Odyssey Oh, itu. di Odyssey itu formasi terakhir. Formasi terakhir. Terus ada siapa lagi ya? Yang ada di The Groove nih cuman Deta. itu. Kalau nggak salah Deta. Di The Drum. Groove main drum. Drum. Oke. Oh, berarti ada 4 orang. Ada 4 orangan dong. Oke. Sisanya yang main keyboard itu dulu Irwan Simanjuntak tau? Irwan Simanjuntak ya tahu. Produsernya Project Pop. Emang pernah Rio ada di situ? Febrian. Ya satu band sama gue. Oh iya. Iya. Tapi sebentar kali ya. Di The Groove nggak ada kan? Nggak ada. Iya, makanya di Pas Odyssey- grup, di Odyssey sama Irwan. Ada ya? Irwan. Cafe juga. Dia dulu modalnya disket tuh. Iya. Nggak punya keyboard Zaman dia. dulu ada bisa masukin disket udah jadi. Jadi kita tinggal main piano ya. Disket yang otaknya tuh. Sama pedal kalau nggak Oh, salah. beda. Dulu kan sempat lama reguleran sama dia. Oh iya. Dia kan sama Rio kan. Rio Febrian sekarang ya. Sekarang iya. Dulu satu band. Oke. Dia modalnya disket. Pakai sendal coba. aja. Gue omel-omelin lu main pakai sendal. Sedangkan lu yang matches terus orangnya ya. Gue dulu ya udah macam-macam. Iya kan, lu mau style berani ya, sih. style mah ya. Termasuk orang vokalis yang style. Kalau sekarang udah nggak berani ya. Kalau dulu. Wah, Ya. masya. Kalau dulu tuh kan pakai baju Oh, lu apa aja gila, lu berani sih. segala macam. Iya. Makanya gue bilang Inggris banget ya. Lu juga apa? Tatoan tiba heula itu. Enggak sih ini
10 tahun yang lalu kan. Oh 10 tahun, bukan dari jauh udah Oh, manggung ya? enggak. Oke. Nah dari Odyssey dan akhirnya jadi manggung di kafe-kafe, itu kan penghasilannya enak tuh tetap ya? Ya, Oke. lumayan lah ya. Tetap walaupun ya musisi pasti keinginannya adalah rekaman tergantung excitednya masing-masing. Apa yang membuat lu jadi berubah dari Odyssey itu? Karena gue lihat ada lebih dari 4 orang gitu. Bisa menjadi The Groove. Dan bisa make it. Itu awalnya gimana? Kan padahal lu udah hopeless, nggak excited. Enggak, Udah dapat enaknya di... bukan hopeless sih, tapi lebih Ya ibaratnya kita sih nggak terlalu kalau ngoyo gue lah. pribadi ya, udahlah jalannya mungkin di reguler aja gitu pikirannya. Iya, gitu. pikiran simpel ya. Apa yang membuat lu tahu-tahu tiba-tiba jadi siapa yang menginisiasi kita bikin lagu yuk? Biasanya soalnya orang udah gitu, Iya. nggak salah tuh udah nyanyian lagu. Nggak usah. Kalau dulu tuh memang kan Odyssey itu bisa dibilang cikal bakalnya gitu. Pada saat itu kan kita genrenya itu lebih ke soul dan funk, Soul dan Funk. Tower of Power Iya. gitu kayak. Iya. Tetetetet. Cuman pada saat berubah jadi Odyssey gitu kan, pada saat berubah jadi The Groove itu kan lebih spesifik lagi, lebih ke acid Lebih ke jazz acid kan. jazz, ya. Jadi pada saat itu ya udah bikin lagu cover, bawain lagu cover aja udah. Pada saat itu. Oke. Bawain cover cuman pada saat The Groove, kebetulan pada saat The Groove itu mungkin karena pada zaman 90-an akhir ya. 90-an akhir reguler itu kan rata-rata kalau band reguler itu kan tipikalnya sama. Sama. Kalau nggak top 40, pop, rock. Top 40, pop, rock. Iya, Jadi iya. pada saat itu kita milih genre yang mungkin tidak ada yang bawain kebetulan. Oh, ngambil yang kosong. Iya, pada saat itu kan top 40 udah. Iya. Kalau nggak pop, kalau nggak rock. Iya. Kalau nggak grunge ya. Rock and roll. Ada Rock and roll ya. kayak gitu. Nah kita itu bawain lagu-lagu acid jazz pada saat itu yang mungkin tidak ada yang bawain pada saat itu lagu acid jazz karena Acid jazz berarti seperti Jamiroquai, Jamiroquai, Brand New Heavies, Brand New Heavies, Incognito. Oh, lu bawain waktu itu di kafenya itu? Iya. Tapi with the new name. The Groove itu udah The Groove itu. Oh, udah The Groove. Itu Oke. udah The Groove. Cuman pada saat itu kan memang kita bawain itu juga kebetulan karena awalnya itu keyboardis kita yang dulu, Dian dulu yang Odyssey itu, dia kan anak orang berada lah ya. Dia sering keluar negeri. Dian. Oke. Dian Karton, tahu nggak? Oh. Jadi dia tuh dulu Oke. yang punyanya Doll Picnic. Oh iya, itu tuh yang punyanya. Bapaknya Garut kan? Garut. Iya. Heeh. Dia yang punyanya. Jadi dia sering Dengar. keluar negeri kan. Oke. Pulang tuh bawa kaset. Bawa gitu. CD. Bawa kaset. belum Oh, CD. Belum CD, masih kaset. Oke. Dia pulang bawa kaset. Ini keren nih Jamiroquai, Incognito. Iya, Yang di Indonesia pada saat itu belum populer. Belum mulai. Nah kita tuh tertarik. Wah ini keren nih gitu. Kita bawain yuk. Berlanjut di The Groove itu pada saat itu ada Nace. Tahu Nace? Nace itu apa? Nace penyiar radio. Enggak. Nah dia juga mengkontribusi itu juga tuh bahan-bahan lagu musik acid jazz. Library-nya dari dia juga ada. Ya, jadi pada saat itu kita jadi punya banyak lah masukan yang istilahnya kita jadi bawain. Akhirnya jadi konsentrasi ke situ. Ternyata pada saat kita bawain musik-musik kayak gitu banyak orang yang suka. Banyak orang yang suka. Jadinya pada saat kita manggung dulu awalnya tuh kalau di Jakarta di Hard Rock Cafe Sarina. Oh, sempat Jakarta langsung jadi merambah Jakarta loh? Iya. Oke. Selang 2 tahun lah ya. Iya, oke. Selang 2 tahun kita sempat ke Hard Rock Cafe Sarina reguler, Oh iya. Jams. Tapi masih yang di gedung lama ya? Oh, Sarina. Masih Sarina. Ya, masih yang wah ya. Iya. Yang gede gitu kan. Reguler di Jams, kemudian di Oh, di James juga pernah? sempat. James mana nih? Panglima Polim? Dua-duanya. Pernah di Panglima Polim juga? Yang di Blok M Iya. sama yang di Tower. Sama yang di Tower itu? Iya. Dua-duanya? Gua kan tukang di situ. Ya kita kan dulu di situ. Iya. Terus. Sempat di Taman Ria Senayan, Apa? New Yang York mana? Cafe. Apa kafe? New York. New York. New York Itu tempatnya Cafe. City 5 ya? Iya, Iya kan kan? kita dulu. Oh. Gara-gara kita rekaman, Yuke merekomendasikan T5. Oke. Jadi gara-gara waktu itu kita dapat kontrak rekaman, yang punya kafenya waktu itu Tante Emi, tadinya nggak boleh kan, nggak boleh cabut kan, tapi karena kita udah rekaman kan nggak boleh reguler tuh, akhirnya cari gantinya deh, kita Yuke ngajuin T5 sama Brown Sugar ya, Brown Oh iya, Sugar. Brown Sugar. Brown Sugar ke Bandung, kan? Bandung, Oke. T5 ke Bandung? Bandung. Oh iya benar. Jadinya ya itu. Oke. Cuman pada saat kita bawain itu,
kebetulan mungkin ada yang suka, jadi kita tuh selalu full penuh. Jadi kalau istilah zaman sekarang followers kali ya. Iya kan dulu mah kan nggak ada. Kalau dulu nggak kan belum apa-apa ada ya. sosial Nggak media ada. tuh. Jadi kalau kita manggung di sini penontonnya ngikut, kita manggung di sini penontonnya ngikut. Jadi selalu penuh gitu. Dulu promoinnya pakai apa ya? Mulut ke mulut lah. Iya iya, sama SMS ya paling ya. Mulut ke mulut kalau SMS dulu kan. ya, dulu kan. Ya ada band ini nih keren. Pas tahun 90 sekian mah udah ada SMS tuh, 95 kan itu. 97. 97 ya, itu udah ada SMS. 97. Cuman belum ada sosial media. Belum. Facebook aja belum ada ya. Belum. Ada. Nah, terus. Ya udah pada saat itu akhirnya kita selalu full lah istilahnya ya, sampai orang tuh katanya di luar tuh full, mau masuk nggak bisa karena di dalam udah full gitu. Itu rasanya udah Dan kayak itu apa yang gitu ya. sebetulnya memudahkan label buat narik kita. Pada saat itu. Jadi kalau cerita yang gue denger ya pada saat itu tuh di industri musik itu juga yang lagi tren kan pop dan rock Oke. 90-an akhir. Betul. Kalau jazz kan yang ada unsur jazznya 80-an kan. Iya, 80-an. Heboh gitu. Ya, Tapi kalau di Black Fantasy apa semua Black ada di situ, Fantasy, ya kan? Ya. Karimata, gitu ya. Karimata. Kalau 90-an akhir kan kosong tuh. Terakhir tuh Gas Band tahun 90-an Iya. kan, masih kira Itu yang gue punya. Lu denger juga kan? Dengerin. Nah, pada saat itu katanya Pak Ian Sony label pada saat itu lagi nyari musik yang di luar pop dan rock. Oke. Dia konsultasi sama Mas Yofi. Oke, terus. Apa? Pada saat itu kata Pak Ian, sebetulnya musik yang di luar pop dan rock juga bisa dijual. Oke. Sebetulnya. Oh, bikin terobosan baru nih dia ya. Ya, katanya sih project eksperimen lah Oke. gitu. Maksudnya kayak pengen membuktikan Iya, lah. iya. Konsultasi sama Yofi, ada nggak band atau artis bandnya atau apalah gitu. Tapi yang ada unsur jazznya lah. Yofi kan kebetulan dekat sama kita kan. Iya. Kalau The Groove itu sama Kahitna itu kayak kakak adik lah. Iya. Saya juga sama Kang Yofi mah. Ya, karena dulu kita numpang nginepnya di base campnya Kahitna. Oh, sempet. Di itu kayu apa? Di Jakarta sini kan? Iya. Oh, dia nginepnya di situ. Apa? Hutan kayu apa? Hutan kayu. Iya kan? Kan kita nginepnya di situ dulu sebelum punya base camp Iya, sendiri. iya. Numpang. Nah dulu tuh Yofi, ada nih katanya band dari Bandung, dia reguleran juga di Jakarta. Oh, berarti The Groove harus ada juga campur tangan Emang Yofi- jasanya Kang Yofi ya? Emang Yofi yang istilahnya produser awalnya kan Yofi, album 1-2 kan Oh Yofi. gitu, oke terus. Jadi Yofi yang rekomendasiin, kebetulan karena kita udah punya masa, lebih gampang lah, Lebih ini gampang. ternyata udah sukses di kafe ya, gitu. Akhirnya ditarik. Dan lu abis The Groove bikin album, lu nggak boleh lagi reguleran ya? Memutuskan stop reguler. Tapi masih ada nggak beberapa saat setelah keluar? Lupa ya gue kayaknya. Maksudnya enggak deh. sempet kan jualan di dinya oge promo gitu. Nanti gue keluar albumnya gitu. Mungkin sebentar kali Pernah ya. kali sebentar ya. Mungkin kalau nggak salah sebentar ya. Karena sayang itu kan, lu punya berdasarkan saran-saran dari Mas Yofi, kalau udah rekaman mah usahakan. Jangan Karena sering kan tampil di luar. urusan harga ya. Iya betul. Nanti kalau orang kita show di sini konser, orang kan lebih milih nonton berarti reguler. gitu. Iya, betul, Cuman betul, beli minum doang. Betul. Gitu. Jadi nih si The Groove rekaman. Jadi intinya adalah tahun 97, bukan? 99 kalau rekaman. Oh 99 rekaman. Album pertama ya? Album pertama langsung diambil sama major label Iya. Sony pada saat Sony. itu. Keluar lagu yang mana? Satu Mimpiku, ciptaannya Mas Yofi. Oh lagu itu. Iya, dia nyumbang satu lagu karena dia yang bikin kan. Tapi nggak gagal kan kalau ciptaan Yofi kan nggak ada yang Oh gagal. iya, itu meledak. Lagu Oke. Satu Mimpiku meledak. Satu mimpiku Kang Yofi meledak, udah pasti Kang Yofi tenang. Itu mah udah pasti saya tahu. Lagu dia pertama. Dan apa yang terjadi pada saat meledak itu? Maksud apanya nih? Maksudnya langsung hype, lu banyak panggungnya langsung tuh. Oh iya. Langsung sempat apa ya? Kalau zaman dulu kan album nggak ada single ya. Ada roadshow, ada tour. Oke. Yang gue mau tanyakan adalah, lu kan ngetop satu lagu ya. Pada saat itu kan gimana video klip dong? Kalau dulu itu yang di album pertama. Oh. Album pertama itu 2 yang ngetop tuh. Oh 2? Sama Dahulu. Dahulu tuh yang ciptaannya? Rika. Rika, oke. Itu, yang ngetop kan ada 2. Pada saat manggung kan lu sejam. Itu bawainnya satu album, atau plus lagu-lagu orang?
Nah, gue lupa ya pada saat itu. Adakah lagu yang Masih di Incognito combine juga? ya? Masih di combine. Masih di combine. Oke. Jadi nggak full lagu sendiri semua. Oke. Banyak langsung panggungnya. Banyak. Kebetulan kita pada saat itu juga kan show-nya itu udah mulai merambah ke pensi. Itu lagi zamannya pensi. Iya, pensi. Lu kan raja pensi dulu. Iya. Jadinya cover sih sama ya itu lagu Combine, sendiri, ya? combine. Lagu sendiri. Dan gua ngelihat memang waktu itu adalah sesuatu yang baru. Berani mengeluarkan di luar pop. Ya. Kan salah satunya Cuman itu. ada enaknya. Jadi enaknya itu adalah kalau kita kan dulu sering TV kan TV Iya. sering gitu karena masih ada program musik pada saat itu kan. Enaknya udah ada TV Kemudian swasta, kayak pada saat itu mah. festival itu juga sering. Enaknya itu karena kita nggak ada saingan. Iya, eta. Kalau yang lain kan Rif, Gigi itu kan masih satu genre gitu ya, ada rock-rocknya. Kalau kita kan dulu belum ada Malik, belum ada Iya bener. Tompi belum ada. Pokoknya Yang yang ada. paling berarti lu masuknya di kelasnya Kahit Nada, lu bisa ada gitu. Iya, kan? iya. Nah berarti lu cocoknya kan, nggak tahu ya kalau gua ya. Cocoknya untuk masanya lu itu adalah indoor ya? Enggak sih, dulu sih masih indoor outdoor juga ya. Outdoor juga main ya? Iya. Kan kalau sekarang tuh outdoor tuh kan harus yang ngepop apa Tapi nge-rock outdoornya gitu. bukan yang lapangan terbuka yang kayak slang ya. Iya, yang bukan yang 10.000 gitu Iya. enggak. Bukan. Bukan. Pernah nggak tapi yang di kayak gitu? Pernah. Sendiri. Oh enggak, kalau sendiri enggak. Biasanya bareng artis lain. Karnaval kayak apa? Ya, misalkan festival, Festival ya. apa Iya, gitu. oke. Tapi kalau sendiri sih enggak. Tapi bener nggak sih lagu itu enaknya didengerinnya di indoor, yang dingin, yang duduk, yang gitu. Iya, soalnya kan berasanya itu misalkan gini. Ada fans gitu ya dari Cirebon. Dia nge-DM atau apa pada saat itu atau apa ya. Kok nggak pernah main di Cirebon sih? Terus kita ngobrol lah sama orang promotor, orang IO gitu. Kenapa The Groove nggak pernah? Kita itu kan kalau manggungnya itu biasanya di kota pertama dan kota kedua. Misalkan kayak Jawa Barat, kalau nggak Bandung, Bogor. Oke. Kota ketiga udah nggak masuk tuh. Kenapa? Karena itu genre, Genre. pasarnya, marketnya. Market, oke. Jadi kalau Jawa Tengah, kita sering manggung di Semarang, Solo. Ya pokoknya lu dibikinnya kelasnya AB soalnya. Iya. Ya kan? Jadi kalau di Surabaya, misalkan Malang, Surabaya. Udah. Nggak ada Kota Kedirinya, ketiga itu nggak ada ininya IO gitu udah ya? nggak berani. Oke, Dan oke, biasanya oke. kapasitasnya ya kecil. Oke. Kalau nggak kafe, Iya. gor, kalau ballroom. nggak ballroom. Ya kayak gitu. Kawinan. Kalau misalkan kayak lapangan terbuka, Oke. Berarti kalau itu tetap secara lebih banyak yang di indoor ya? ya. Oke. Nah itu pada saat itu kan meledak album pertama. Langsung dong bikin album kedua dong. Ya, Album kedua masih Mas Yofi juga. masih kalau nggak salah. Iya, masih. Meledak lagi nggak Pak? Yang meledak itu album 1-2 sebetulnya. Oh 2 meledak lagi Pak? Iya. Pantes ya. Tiga enggak. Berarti semua masih komplit original orang-orangnya. Iya. Berapa orang The Groove? Dulu Karena ada pemain 8 perkusi ya. nih. 8 ya? Dulu ya. Formasi awal 8. Gue pikir elemen. Berarti Iya, gini, 8. Kahitna 9 orang. Lu 8 orang, elemen 7. Kan Lumayan ntar banyak. gue hitung dulu. Keyboard 2. Keyboard 2. Drum, perkusi, gitar, bass, vokal 2. Berapa tuh? 8? Iya 8. Iya 8, lumayan. Karena lu ada keyboard 2. Keyboard 2. Terus ada perkusi tambahan. Perkusi 1. Kalau gue itu adalah vokalis 2 sama gitaris 2. Iya. 8 juga ya. 7 gue. Oh 7. 7, gue ber-7. 8. 8 itu original sampai yang kedua. Sampai 2. Berarti masih Kang Yuke. Iya. Oke. Album 3 ganti basis sama Arif Firman. Yuke-nya keluar. Oh, Yuke ke Dewa ya? Ke Dewa. Oke. Nah, pada saat itu nih ya, ini kan lagi naik-naik ya. Kang Yuke ke Dewa, nggak apa-apa tuh, gimana? Kalau anak yang lain nggak tahu ya. Kalau gue sih nggak apa-apa. Karena dia ngomongnya pertama kali ke gue. Ngomongnya gimana? Ja, gue ditawarin Dewa nih. Oh. Terus? Oh ya? Oh ya udah. Kalau gue kan orangnya lempeng ya. Oh ya udah. Nggak tahu kalau yang lain ya. Sempet ada yang, aduh, kok nggak ada Pastinya nih? ada. Pasti ada yang kayak gitu. Pastinya ada masa transisi, ada. Karena itu menjadi pertanyaan semua orang pasti. Karena gue juga pertanyaan, aduh, The Groove kumaha ya? Iya. Ya kan, karena kan gue salah satu yang gue suka ya The Groove ya. Ya tadi, karena basic gue juga suka jazz. Iya.
awal mulanya gue ngeband juga gue jazz-jazzan. Oh ya, kebalik ya. Kebalik. Cuman taruh diterima. Taruh diterima, akhirnya kudu di pop lah. Yeah. Nah, Kang Yuke di album ketiga berarti? Ketiga dia udah nggak. Oke. Nah, album kedua masih... Ntar, gue lupa. Iya, kalau nggak salah 3 ya. Gue itu agak pelupa sebetulnya. Sebetulnya kalau nggak salah 3 ya. 3 ya? Iya. Ya kalau nggak 3, 4. Ya 4 lah. 3, 4 lah. Terus berjalan dengan akhirnya tidak ada Kang Yuke. Gantinya sama Arif Firman. Arifin Firman. Tapi yang lain sama tetap. Sama. Ada yang keluar nggak? Ada yang keluar tapi setelah album The Best. Itu album keberapa? Album The Best itu album 5 ya? Album 5. Nggak ada masalah semuanya. Apakah ada masalah setelah menjadi besar? Pasti kalau konflik tuh ada aja ya namanya. Mungkin bukan di band aja ya. Kalau dalam pekerjaan juga kan di kantor pasti ada lah. Oh ya kantor juga iya. Ya maksudnya ada konflik. Pastilah ya. Biasalah. Biasa. Ntar, Tapi nggak ada yang big ya. Nggak. Semua menciptakan lagu nggak di grup? Di grup enggak. Yang paling produktif kan Rika. Terus gue juga bikin pada saat itu Yuke bikin juga. Kalau sekarang sih semua kayak Tanto yang di sekarang-sekarang ya dia bikin juga sebetulnya. Cuman kalau namanya band itu kan memang semua punya kontribusi ya. Jadi misalkan kayak gue nih, gue bikin lagu tetap aja ada kontribusi yang lain akhirnya sampai jadi lagu utuh gitu ya. Ya maksudnya ini karya nggak melulu pure gitu ya. Pasti ada kontribusi yang lain juga. Kalau dalam satu band ya, pasti mau nggak mau. Misalkan di lagu ini yang kontribusinya terbanyak si A, ntar di lagu B, kan gantian tuh. Ada nggak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh band juga? Misalnya, jangan gini dong, diginiin aja. Pasti ada dong. Pasti gitu. ada. Oke. Tapi lo sebutnya ciptaannya siapa? Band atau si pelopor pembawa lagu? Biasanya pembawa lagu sih. Kalau di kita ya. Oke. Ya. Meskipun sebetulnya ada kontribusi yang lain sih, tapi ya kalau lo jadi kalau lebih bagus sih kalau menurut gua sih lebih fair memang kalau ada kontribusi ada ditulis ya. Harusnya ya. Harusnya. Karena nggak tahu nanti ke belakang, nanti ke belakang. Terus pada saat itu gua tahunya adalah Rika mengundurkan diri. Pada saat? Nggak tahu, gua pokoknya tahu adalah Rika. Kemarin? Bukan, sebelumnya. Oh dulu pernah nggak di situ apa karena ada reuni, gue lihat tuh ada reuni ya. Nah, pada saat itu ya dia keluar, kemudian sempat kita vakum 4 tahun kalau nggak salah. Pada saat dia keluar berarti vakum? Nggak sempat jalan dulu. Jalan dulu, kita sempat pada saat itu penggantinya adalah Cindy Bernadette. Oh iya, gue tahu. Ya sempat sama dia. Mengeluarkan album juga? The Best itu. Oh The Best itu. Sama Cindy kan. Sempat berapa lama gitu ya. Tapi kalau vakumnya ya bukan karena dia keluar sih sebetulnya. Nah, pada saat vakum berapa lama, Pak? 4 tahun ya? Atau lebih ya? Lupa. Terus naonan yang lain semua? Nah, sebetulnya vakum itu dulu awalnya itu kan gara-gara, kalau nggak salah ya, Ali keluar. Mengundurkan diri. Oh, Ali mengundurkan diri? Ali tuh main keyboard? Piano, ya. Dia karena pada saat itu lagi senang-senangnya main jazz-jazzan tuh. Oh iya. Dia lagi senang-senangnya nge-jazz lah dia. Si Ali teh bukan yang pacaran sama Saden dulu kalau nggak salah. Ya. Betul ya? Iya oke. Dulu kan lagi tahun sekian dulu. Ya terus. Kemudian kan yang lainnya juga sibuk gitu kan. Teman-teman juga mungkin ada yang jadi produser, ada yang jadi arranger. Gue sempat main film, penyiar radio. Jadi memang. Oh sempat, tapi di Bandung? Jakarta. Oh udah di Jakarta lu mah? Iya. Gue sempat di Prambors 3 tahun penyiar siaran. Jadi memang ya kondisinya memutuskan kita vakum ya karena sibuk juga sih. Sibuk masing-masing. Nah makanya ini salah satu The Groove itu kan salah satu yang tadinya tahu tiba-tiba hilang gitu kan. Oh itu ya salah satu ininya lu lama juga ya 3-4 tahun ya. Ya segituan kalau nggak salah ya 4 tahun lebih lah. Dengan dunianya masing-masing. Tapi itu setelah album. Tapi masih kontek-kontekan semuanya. Oh masih. Vakum itu setelah album ke The Best kalau nggak salah ya. Berarti 5 dong. Iya. Setelah album 5 vakum. Maksudnya vakum tuh benar-benar vakum yang tidak ada manggung gitu atau tidak ada latihan gitu. Awalnya itu gara-gara ada kerjaan, job,
Biasanya kalau nggak bisa kan satu orang tuh. Ini kan Loba. sini nggak bisa, sini nggak bisa, sini nggak bisa. Ntar ada kerjaan lagi, sini nggak bisa. Wah udah deh gitu. Jadi awalnya tuh gara-gara itu juga sih. Dan lu juga punya excitement baru ya? Excited Ya, sendiri ya, gitu ya. di bidangnya masing-masing ya. Oke. Ya mungkin pada saat itu ya. Oke. Apa yang membuat akhirnya yang kita latihan lagi yuk. Naon, gue nggak tahu tuh. Apakah lo langsung reuni pada saat itu? Apakah nggak reuni tapi mulai lagi? Kan reuni itu kadang-kadang reuni yang direncanakan, ada reuni yang tidak Kalau direncanakan. kita tidak direncanakan. Biasanya kalau tidak direncanakan nggak pakai reuni. Kalau kita itu dulu karena tuh Kalau reuni itu biasanya buat konsep, gimmick atau apa gitu supaya orang ngelihat lagi gitu. kalau kita itu dulu awalnya tuh gara-gara Java Jazz, Festival Java Jazz. Oke. Jadi pada saat itu dia ada satu stage, Ini tahun berapa nih? lupa gue tahunnya. Iya, yang paling lupa, gue tuh pelupa. Iya, gue lupa juga. Lu lupa. Tahun berapa lama gue suka lupa tuh. Oke. Rejas tuh yang hatam tuh dia apal tahun tuh. Jadi dulu tuh kalau nggak salah Java Jazz itu bikin ada satu stage dia mengundang band-band yang udah nggak ada, yang udah bubar, Oke, yang udah lama nggak ada udah, deh kabarnya. jadi di stage itu kayak reunian band yang udah nggak ada lah. Oke. Dulu tuh ada siapa yang main ya lupa gue. Iya. Kan lupa ini. Ya, Takarimata atau siapa pokoknya Oke, band yang oke. udah bubar atau udah ini disuruh manggung gitu. Oke. Salah satunya ditawarin The Groove. Oke. Lewat kalau nggak salah lewat Rejos. Jadi The Groove ditawarin manggung nih. Rejos ngehubungin yang semua kan. Ada stage yang mengkhususkan band-band yang udah bubar katanya atau vakum atau apalah. Kebetulan mungkin semua pada bisa pada saat itu. Jadi kayak, lu mau nggak manggung di Java Jazz? Mas siapa ya? Semua, Yuke, Oh iya. formasi awal, Oke. Rika, dan kebetulan semua pada bisa kan. Akhirnya udah manggung. Tapi pada saat manggung itu lucunya ternyata, kan full banget gitu penonton tuh yang ternyata di barisan depan tuh artis-artis semua tuh. Glenn. Oke. Siapa Tompi, siapa. Mereka nonton sambil nangis sampai ke backstage. Jangan bubar lagi. Oh alah, bener kan. Jadi gitu. ternyata tuh semua itu pada berharap kita balik lagi ke balik industri. lagi. Jadi teman-teman musisi itu tuh pada nonton semua tuh teman-teman musisi Alhamdulillah. semua tuh yang banyak lah gitu. Sampai ke backstage semua. Pokoknya semenjak dari Java Jazz itu tiba-tiba ada tawaran-tawaran lagi ngalir. Oke. Jadi gue ditawarin manggung nih, belum ada manajer tuh saat itu. Tanggal sekian bisa nggak? Bisa. Bisa. Manggung lagi bisa. Akhirnya keterusan gitu. Jadi oke. awalnya sih The Groove reunion pakai embel-embel. Iya. Tapi dari situ jadi keterusan ya udah jalan lagi aja. Lama-lama kok kita masa manggung reuni terus ya? Reuniannya di take out jadi jadi Groove lagi. Tahun berapa atau Jangan tanya tahun. Jangan tahu lagi. Aduh, apa ya gue bingung teh. Lu The Groove akhirnya tidak jadi reunion lagi, akhirnya The Groove doang gitu. Gara-gara apa? Sebetulnya gara-gara ini aja sih, karena kita udah manggungnya itu continuity-nya Sudah mulai padat ya. padat. Tapi kan nggak lucu tiap kali manggung kok reuni terus ya gitu. Iya juga sih ya. Jadinya karena kayak reguler gitu ya. Weekend ini manggung sini, weekend sini kok reuni aja. Reuni SMA yang tiap bulan. Lama-lama ya udah The Groove lagi aja. Tapi Formasi awal nih ada Kang Yuke, ada Rika, semua. yang terakhir sih sama Arif Firman ya. Oh udah itu ya. Arif Firman Udah cuman yang di Java Jazz aja yang sama Yuke. Kalau Yuke kan kalau nggak salah Java Jazz ya karena dia kan udah dewa ya. Iya udah dewa. Iya. Udah susah Iya. Oke. Nah terus abis itu mengeluarkan album baru. Apa belum? Baru sekarang. Sempet album satu ya, bikin album Oke. Forever You'll Be Mine. Tapi itu setelah berapa lama sih baru kita bikin album. Tapi sempat bikin single religi, sempat bikin pas reuni itu bikin satu single. Single keluarnya. Judulnya Reunian. Judulnya Reunian. Oke. Sempat satu single itu. Di label lagi nggak? Nggak indie. Udah indie semuanya. Terus tapi ya zaman sekarang ya. Berarti kurang kedengeran lagi ya. Sebetulnya yang bukan agak gue ya, kalau gue tuh sebetulnya kan suka ketemu orang tuh. Kok The Groove nggak udah lama hilang, hah?
kita tiap minggu juga manggung gitu ya. Jadi gue juga bingung yang sebetulnya kalau ketemu orang gitu ya yang dibilang hilang itu mungkin kalau dulu kan beda ya kasusnya karena dulu kan TV nasional ya. Iya. Jadi kalau manggung masuk TV semua orang tahu. Kalau sekarang mungkin kan lebih zaman digital lebih terkotak-kotak ya. Sama. Terkantong-kantong ya. Gua Jadinya nih- kalau manggung tiap minggu manggung atau dalam seminggu berapa kali manggung. Jadi kan continuity-nya kan sebetulnya nggak berhenti. Tapi kalau ketemu orang, kok The Groove hilang ya? Ada kok. Kayak gue kalau posting nih Elemen lagi posting, iseng gue lagi posting. Alhamdulillah akhirnya bersatu kembali. Hah? Padahal udah berapa tahun gitu ya. Ya padahal udah berapa tahun. Iya ya. juga. Dan terus langsung jadi gitu. Berarti single gue kemarin gak ada yang denger. Iya, nah itu. Makanya kalau kayak kita ngeluarin single yang tahu mungkin followers kita aja mungkin ya. Nah sekarang lu buat industri sekarang nih, kan kita pernah ada di 2 zaman berarti Iya. kan? Analog dan digital. Ya analog dan digital. Dan yang lebih kerasanya lagi adalah kita pernah di major label dan sekarang menjadi indie. Indie. Oke. Enakan jadi yang dulu, lu sebagai pemain band yang dikontrak label membuat karya, ataukah sekarang? Ada enak nggak enaknya ya. Kalau dari gabung sama label besar tuh enaknya adalah semua diurusin kan, Iya. tahu beres. Kadang-kadang sampai hal kecil juga mereka ikut. Kalau label lama ya, nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu kan semua diurusin. Latihan aja datang kadang-kadang. Latihan datang gitu kan. Bawain makanan, minuman. Iya. Promo radio ngikut Ikut. gitu kan. Jadinya ada enak nggak enaknya sih. Kalau sebetulnya kalau kayak indie kan, ya semua ikut mikir kan. Iya. Marketingnya gimana, jualannya gimana, kita jadi ikut. Kalau sekarang kan mungkin kalau jadi banyak hal yang ikut dipikirin. Kalau dulu kan bikin lagu, aransemen, udah gitu. Yang lainnya kita nggak mikirin promonya seperti apa gitu kan. Karena udah ada orang yang mikirin. Kalau sekarang kan jadi kepecah ya. Ikut mikirin hal-hal lain. Ini merchandise gimana nih desainnya? Itu juga jadi ikut mikirin. Cuman enaknya mungkin kalau dalam hal karya kita nggak ada batasan. Kalau indie. Jadinya kalau dulu kan kayak zaman di Sony itu, zaman di label major, masukin 10 lagu, belum tentu keterima semua ya kan. Hiji Satu atau kadang-kadang enggak, ntar bikin lagi 10. kurang jualan. Iya. Kurang jualan ada. Nggak kelar-kelar bikin aja sampai semua lagunya jadi sampah kan. Iya. Perasaan udah banyak banget tuh. Pernah nggak sampah-sampah itu dijadiin lagi? Enggak sih. Padahal kan itu duit tuh. Iya sih, cuman dulu kan store kan yang kepilih satu, kadang nggak ada yang kepilih. Jadi udah bikin banyak tuh belum tentu. Nah kalau sekarang nih, ini kan formasi Rika udah nggak ada ya kalau gue tahu. Iya, dia mengundurkan diri. Rika mengundurkan diri. Malah kalau gue dengar malah ada konflik ya. Ya, tapi itu intern lah Ya ya. intern. Nah ini masih tetap sekarang masih Jakarta semua apa gimana? The Groove tuh sekarang kebagi dua. Jadi setengahnya domisili Jakarta, setengahnya domisili Bandung. Latihannya kumaha? Nah itu mesti ada yang ngalah. Apakah ada seminggu di sini seminggu di sana ya? Biasanya gini, kalau kita dapat kan kita The Groove itu sekarang meskipun di luar kota juga ada ya, tapi paling banyak itu Bandung Jakarta eventnya ya. Kalau misalkan show di Bandung ya kita latihannya di Bandung. Orang Jakartanya ngalah. Kalau eventnya di Jakarta orang Bandung ngalah. Gitu aja lah simpelnya sih. Oke. Yang di Jakarta siapa aja? Kalau sekarang sih Reza, Rejos, Ari yang main gitar. Bertiga. Sisanya di sana. Ada Sisanya. penyanyi ceweknya lagi nggak setelah nggak ada Rika? Featuring. Oh, selalu featuring. Sementara ini masih featuring. Jadi sementara ini masih featuring Berarti lu tinggal 6 sama Tiara Effendi. Tinggal 6. Sisanya Iya kan? personil aslinya tinggal 6. Tinggal 6 karena Rikanya udah nggak ada. Jadi sekarang biasanya siapa atau ada featuringan dengan yang khusus itu aja atau siapa aja bisa? Sebetulnya siapa aja bisa sih karena kan belum resmi juga kan Tiara Effendi. Kan kita tuh sekarang featuring sama Tiara Effendi. Tapi kan kalau kita featuring sama orang lain lagi latihan lagi gitu kan dari nol lagi. Sedangkan lu punya masalah di Ya itu juga belum selesai kan. Jadi sementara ini ya kan yang kemarin juga belum lama tuh. Waktunya belum lama, baru kemarin masa kita udah resmiin vokalis baru gitu ya. Kita lihat ke depannya aja deh sambil jalan.
Sementara ini sih sama Tiara Effendi ya. Paling sama Dira, karena Dira kan Oh iya, Dira. kita bikin single sama dia juga kan di album yang EP baru ini. Yang sekarang ini. Oh iya. Ada sama Dira dia. Sugandi. Sugandi. Wow. Jadi satu itu lagu gue ngefans sama dia tuh. Satu lagu Gokil sama itu. Tiara Effendi, judulnya Lebih Indah. Satu lagi sama Dira, judulnya Lagu siapa? Sejiwa. The Groove lah. Lagu The Groove. Lu Tanto bikin? sama Reza. Oh, Tante Mersa. Terus sama begini. Kalau misalnya yang beda kota nih, itu juga sempet gue tanyain. Kalau misalnya, kita manggung di Bali. Ya. Mau nggak mau yang Bandung ke Jakarta dulu satu pesawat gini. Oh, iya, apakah iya. yang dari sini apa langsung ke Bandung ke Bali? enggak. Oh, enggak. Biasanya kalau kayak manggung di luar kota, Bali, Jakarta, Semua ke Jakarta dulu. Bali, Surabaya, apa gitu ya. Semua ke Jakarta, karena pesawatnya kan dari Jakarta. Ngarendong dulu, nginep dulu, besoknya berangkat. Biasanya sih anak Bandung tuh rock and roll. Jadi mereka dari Bandung subuh, misalnya pesawat jam 7 pagi gitu ya, mereka Subuh? langsung ke bandara. Gila, tapi iya sih ya, udah dekat Mereka ini prefer sekarang, begitu Bay. kalau yang dari Bandung. Oke. Jadinya langsung on the spot ke pesawat, langsung naik. Kira-kira si The Groove ini, bocoran aja yang mau mengeluarkan single ini akan menjadi tetap acid jazz? Atau kalau Sebetulnya yang bilang acid jazz kan orang lain orang ya. lain? Ya. Jadi The Groove itu waktu reguler di cafe, iya bawain acid jazz cover ya. Pure acid jazz cover. Tapi pada saat kita mulai pertama kali bikin lagu sendiri, kita sih bikin aja ya. Jadi maksudnya nggak bikin lagu acid jazz, nggak juga. Nggak ada lo bikin lagu, kita redline-nya harus begini loh. Oh, enggak. Oh enggak. Kita bikin aja. Cuman mungkin karena background masing-masing. Hampir sama, Ya, begitu-begitu aja. Ya. Maksudnya kan ada yang suka jazz, ada yang suka kayak Deta kan dia basicnya Latin kan, pemain drum kan, dari EMS. Ari basicnya rock, EMS. Tanto basicnya pop, Ari Firman basicnya jazz. Oke. Jadi dilebur ya jadinya gitu. Jadinya gitu lagi, Tapi gitu lagi. kita nggak ada, kita bikin acid jazz yuk, enggak. Atau kita kekinian yuk, enggak juga. Oh iya, kalau itu ya. Iya. Apa yang membuat lu di kekinian tuh menurut lu diapain? Biasanya sih kalau dari bahasanya anak-anak, kekinian itu lebih ke sound sih ya. Oke, sound berarti. Sound yang zaman sekarang ini apa nih yang lagi tren misalkan. Kalau dari anak-anak ya teknis sih. Bukan notasi. Kalau notasi susah ya. Mengkategorikan kekinian sama dulu tuh bingung. Kalau notasi sih biasanya ngalir aja misalnya. Atau lirik gitu. Ya kalau lirik ya, misalkan kalau lirik zaman dulu kan nggak mungkin Iya. ada yang bisa dipakai. Bukan itu lagi sih. dahulu, nggak gitu lagi ya, lebih tepatnya lebih Ya, kemarin ya. kalau sekarang yang gimana gitu ya, menyesuaikan sih. Tapi kalau bikin lagu kan biasanya ngalir, ntar musiknya aja kemasnya seperti apa. Oke. Nah ini ada campur tangan orang lain lagi nggak? Maksudnya dalam artian produser, Sekarang? MD apa segala Nggak macam? ada. Nggak ada. Pure kita semua. Yang lu keluarin yang udah ada di ini Spotify. apa? Ada judulnya Lebih Indah, featuring Tiara Effendi sama Sejiwa, featuring Dira. Dua udah ada di Udah Spotify. ada. Sisanya belum dirilis. Yang pertama yang sama Rita, Sama Tiara Effendi. saya sama Lebih Tiara Indah. Effendi, Lebih Indah ya. Oke. Yang Udah ada sama di Dira, judulnya Sejiwa. Sejiwa. Nanti gua kasih linknya di bawah. Asik. Oke. Asik. Dan gue pengen cepet-cepet juga nih. Gue baru tahu dulu, gue harus Ya dengerin. baru seminggu kali ya. Video klip udah keluar ya. Berarti pas ini Video klip ditayangin. belum? Kapan mau nih? Ya mudah-mudahan minggu depan kali ya. Berarti pas ini ditayangin udah ada. Oh, Jadi ntar gue asik. kirim juga, gue taruh juga di sini. Nanti lu tolong komen di gue, ntar gue Ya. pin ya. Boleh. Ya ada link video klip. Siap. Nah ini dengan sekarang yang lagi beredar ya untuk band apa segala macam tentang penciptaan lagu apa Ya. segala macam. Lu mulai bebenah nggak? Maksudnya lebih aware lagi about our masterpiece or song. Iya. Lebih bebenahnya di mana lu sekarang? Kan lu tahu kan banyak yang kita tidak pikirkan zaman sekarang. Pada zaman dulu seru-seru aja, akhirnya Iya, betul. nggak enak di belakangnya. Nah sekarang menyikapi itu ada nggak yang The Groove belajar dari situ gitu? Sebetulnya kalau masih sama aja ya. Tapi dalam hal misalkan kayak kan di The Groove itu kita punya 2 MD ya, 3 MD. Jadi kayak musik direkturnya lah, arrangernya lah. Yang paling sering berperan tuh kayak sekarang kan Tanto sama Ari Firman ya. Ari gitar juga, dia juga arranger juga. Sebetulnya kan biasanya kalau di kita itu partnya musik awalnya dulu nih.
Jadi kayak semacam demo lah. Jadi ngegarap dulu musik, idenya awalnya seperti apa, digarap dulu sama si, misalkan bagi nih karena lagunya ada banyak gitu ya, bagi lagu nih, ini lu ngerjain lagu ini, lu ngerjain. Nah biasanya yang ditulisnya yang itu aja, yang istilahnya banyak kerjaannya lah. Oke. Kalau sisanya kan semua juga pasti punya kontribusi ya. Tapi kalau itu nggak ditulis, karena kan kadang-kadang kalau ide itu kan susah ya nulisnya gimana ya. Misalnya, ini part ininya idenya kayaknya dibikin misalkan apa ya, bikin Latin atau apa. Tapi kan masa ditulis. Iya juga sih. Tapi lebih kalau komposer. Tapi kalau notasi sebenarnya harusnya ditulis. Iya. Kalau ada perubahan notasi gitu biar apa harusnya ada ditulis. Kita tulis. Kayak ada kan kita kemarin ada satu lagu vokal direkturnya sama Bowo. Oh, Bowo. Soulmate. Iya, Soulful. Dia gue ada ide bridge, digubah sama dia notasinya, ditulis sama dia. Oh iya, memang harus ada sedikit walaupun dia jadi istilahnya ya kita masukin memang. Kecuali aransemen. Aransemen ya? Aransemen dia enggak. Tapi kalau notasi memang harus ditulis, menurut gue ya. Iya. Gitu. Kayaknya fairnya begitu. Setelah ini nih sekarang, abis ini rencana lu yang kedepannya, anak-anak The Groove ini, bersaing nih ya, bukan bersaing sih. Maksudnya ada di dunia sekarang nih, apa planning kedepannya apa? Apakah nih EP ini ada 5 lagu? 5, rencana 5, tapi pengennya sih 6 ya. Tapi nggak tahu kekejar, nggak tahu nggak ya. 6 ini nanti akan keluar satu-satu berarti kan? Satu-satu dan berarti semua klip dong? Pengennya begitu. Iya. Pengennya. Sendiri modal, men? Iya. Sampai saat ini sendiri. Berarti kalau ada yang mau modalin masih bisa? Oh, bisa banget. Maksudnya tour apa segala macam? Oh, mau banget. Kalau ada sih. Oke, berarti buat Yo atau siapapun. Ini lagi mau dibikin mini album. The Groove. The Groove ini lagi bikin. Ada Dira Sugandi juga. Ada Tiara Effendi juga. Ini mau bikin 6 lagu. Kalau ada yang sebetulnya udah selesai sih. Udah selesai. Tapi kan video klip masih belum? Video klip belum. Nah, makanya kan masih bisa. Video klip masih bisa nih. Sama turnya masih bisa. Jadi silahkan hubungi, nanti gue kasih nomor Instagramnya. Asik, di sini. terima kasih. Karena gue terus terang, gue ngefans sama The Groove. Sama gue juga, sama Aleuman juga. Alhamdulillah. Kalau lu nanti ada launching nggak kira-kira? Rencananya ada. Rencananya. Lu undang gue ya? Oh, siap. Gue datang. Gue pengen nonton. Wah, seru itu mah. Tapi gue sih bener The Groove sudah menjadi karya-karyanya sudah menjadi tim song di hidup orang. Dan makanya banyak juga yang bilang Reza The Groove karena memang sudah menjadi tim song. Dan mudah-mudahan sih ya sama gue dengan musisi-musisi yang lihat tuh manggung. Gue pengen lu ada terus gitu. Terus gitu ya. Ya selama masih ada yang mengharapkan. Kalau kita kan begitu ya. Iya, betul. Masih ada yang ngundang, masih ada yang mengharapkan ya. Ya udah. Terus sama satu lagi, tolong kalau seneng sama The Groove, jangan cuma seneng deh. Bukan itu doang. Lihat sebenarnya karyanya udah ada yang baru yang lu nggak tahu sebenarnya. Gue juga permasalahannya di situ. Elemen keren deh lagunya yang dulu. Jangan yang dulu mulu, yang sekarang, yang baru juga dengerin. Karena kita selalu membuat itu selalu yang lebih baik dari yang dulu. Berusaha untuk itu. Tapi kan nggak tahu karena momen, karena apa, waktu masih terngiang-ngiang yang dulu. Sebenarnya kita selalu membuat yang terbaik terus ya. Ya selalu berkarya ya. Selalu berkarya gitu. Tapi kadang-kadang suka orang nggak tahu, kapan dong Elemen balik lagi? Hah? Gue udah ngeluarin 3 single nih. Lu juga gitu kan? Sama kalau ketemu orang kan kemana aja lah, ada. Lu follow dong gitu kan, The Groove. Ini gue juga lagi memikirkan ini satu, brother. Jadi gue mau bikin, nggak tahu insya Allah terlaksana. Amin. Gue mau bikin semacam time tunnel. Ceritanya semacam itulah. Jadi yang pada saat zamannya kita tahun 2000-an awal gitu, gue mau ngadain, memang kita mau bikin acara, gue ngajak teman-teman gue untuk bikin acara itu, main di situ gitu. Seru. Ya mudah-mudahan lah. Yang sejaman sama kita berarti? Sejaman harus, yang tahun segituan. Nah, udah cuma lebih awal malah dia 96. RSD. Iya, RSD masih ada nggak sih? Ada. Tapi udah nggak nyanyi kali. Nggak tahu ya. Gue ketemu, gue dulu suaminya, siapa ya? Dewi.
Bukan Dewi. Dewi, Sita, sama siapa? Rida. Rida. Nah, itu main bass gua si Jaki Oh. di Bandung. Iya. Ya, mudah-mudahan lah tercapai. Tapi gue seneng Amin. banget lu bisa hadir di gua. Sama-sama. Dan gue seneng banget lu ngeluarin itu, Ngeluarin. EP. Berarti kan masih panjang nih umur nih. Iya, ya kan? ya. Kalau kita kan, kalau gue sih dan teman-teman kan ngerasanya kita anak band ya. Kalau anak band itu kan pikirannya kadang-kadang dari bisnis juga agak belum nyampe kali ya, meskipun kita belajar. Kan di pikiran kita ya udah kita mah berkarya aja lah ya. Isi kepalanya itu berkarya, show, main band, berkarya, main band. Kan gitu isi kepalanya. Oke. Kadang-kadang promosinya gimana? Aduh, bingung kan. Meskipun sebetulnya kalau zaman sekarang kan include itu ya. Pasti. Marketing, promosi. Jadi nge-clear Kalau sebenarnya. dulu kan Dulu mah cuman bikin notasi, bikin lagu, sama manggung, aransemen, udah gitu. Kalau Sekarang udah kan semua jadi- ya. Udah semua include kan. Sampai konsep Video klip. sampai apa tuh namanya? Cover, semua kan jadi ikut terlibat ya. Kostum. Kostum. Duit sorak. Sama satu lagi terakhir, kalau lu nggak keberatan, gua kamu menanyakan, kalau misalnya kalau gua ngelihat di ini kan lu ada sudah Amerika kan udah ini ya, Yeah. sedangkan itu kan teman. Ya. Secara pertemanan lu masih baik nggak Amerika? Itu agak-agak sensitif ya. Oke. Sebetulnya ya pengennya sih baik-baik aja Oke. karena kan kalau dari teman-teman kita di The Groove Semuanya pasti tetap menganggap temen dong. dari awal juga kita selalu PDKT istilahnya. Iya. Cuman kan memang mungkin ada perbedaan paham, perbedaan pendapat yang memang sampai sekarang belum ketemu titik Ya tengahnya nantilah apa. waktu juga nanti kan yang bisa Iya. mengubah itu. Titik tengahnya belum ketemu ya mudah-mudahan nanti kita baik-baik lagi. Gitu. Ibaratnya dari The Groove mah udah nggak ada apa-apa ya. Pengennya begitu. Pengennya ya. begitu ya. Mudah-mudahan ya. Ayo Rika, kita bareng-bareng bermain lagi. Kalau kita kan mikirnya ya berkarya aja lah. Kalau misalkan kayak ada masalah apa ya kita juga kan tidak mungkin melanggar hukum ya. Iya. Dalam artian ya selama kita ngerasa kita nggak tidak melakukan hal yang salah dari sisi hukum, tidak melakukan hal yang melanggar hukum ya kita berusaha jalan aja gitu. Ya kalau Kak nggak tahu kalau gue boleh ini ya, gue akan tepatnya lebih begini sih. Mungkin dikesampingkan masalah bisnisnya, mungkin dikesampingkan masalah ekonominya. Ya. Di situ kan ada history. Yes. Ada history, ada pertemanan, ada ketawanya, ada nangis barengnya. Ya. Mungkin itu lebih menjadi basic di apapun permasalahan. Karena gue menjalankannya dengan itu, dengan elemen itu banyak konflik yang akhirnya cuman ketawa, nangis bareng itu yang membuat kita menjadi satu basic bahwa kayaknya gue udah, oke, kita nggak usah berbisnis nggak apa-apa, tapi jangan nggak berteman. Ya mungkin ada waktunya sih. Ada waktunya. Kalau Mudah-mudahan. kata gue sih biasanya sih pasti ada waktunya. Ada Insya Allah. momennya lah. Soalnya kan memang ada hal-hal yang namanya manusia ya. Ada ego yang masih Pasti. mengedepankan siapa benar, siapa salah gitu kan. Tapi kan semua orang berhak berpendapat ya maksud gue. Dan itu juga tidak salah juga sih. Karena kan perbedaan itu kan yang Iya. bisa bikin beragam orang. Tapinya kalau masalah itu kan memang ujung-ujungnya adalah harus ada titik temu. Nah itu yang belum ketemu sih. Iya. Tapi Monsono, Enggak, gue kerja ya. Ya kalau ada kangennya ya pasti ada. iya kan mungkin sebagai ya. teman mah ya, Ya, seru gitu. ya ada namanya sekian lama ya. Ada lah pastinya ada. Iya. Tapi kan mudah-mudahan. kalau sekarang kan konsentrasinya maju ke depan ya. Iya. Tidak melihat ke belakang ya. Dalam Iya. artian sekarang yang lagi dikerjainnya ini kita ngelihat ke depan apa yang mau dicapai atau dituju ya ke depan. Saling support aja ya. Saling support. Iya kan, bener kan? Pengennya sih begitu. Iya, mudah-mudahan. Karena lu juga udah punya agenda baru, lu juga punya karya baru. Ya. Rika juga Iya. mungkin. Jadi kan sama-sama seru ya. Sama-sama. Dia juga kan kemarin baru ngeliris single juga. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya, jadi seru. Kemarin juga di Java Jazz juga kita manggung bareng. Beda hari ya. Oh iya. Ya. Satu panggung beda hari. Beda hari. Oh. seru. Ya maksudnya kan ya Seru. udah gitu maksudnya. Iya. Tapi seru sih. Mudah-mudahan lah ya. Udah nggak ada apa-apa. Amin.
Terus malah ketemu dari panggung, wah gitu kan. Ya, biasa kan baheula waktu gitu gelo. Seru lah. Tapi thank you banget Res. Sama-sama, Ininya Ding. waktunya dan ceritanya yang pasti. Jadi kita tahu bahwa oh ternyata The Groove teh yang nggak tahu ya, yang di Bandung mah pasti tahu. Ternyata band cafe sempet lama, tapi cikal bakalnya Odyssey itu, Odyssey itu. Jadi nggak suareg berarti. Oh ternyata gue baru tahu bahwa oh ternyata Kang Yofi. Iya. MD-nya ya. Gue dulu reguler aja udah kelamaan 10 tahun ya sebelum sama The Groove. Pokoknya gue doakan semoga sukses. Amin, sama-sama. Amin. Jangan lupa semuanya follow Reza dan ada lagunya nanti semuanya komen lihat video klipnya semuanya. Di Reza The Groove, kalau enggak The Groove Indo. Nah, ada Reza The Groove dan The Groove Indo. Ya, jangan lupa. Sama buat kalian yang nonton sampai habis, terima kasih banyak. Thank you so much. Jangan lupa sebarkan, subscribe, like, komen. Komen penting, karena buat masukan juga buat Reza dan buat gua. Sama notifikasinya dinyalakan. Oke? Oke, thank you ya. Bye. Bye, terima kasih.